Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi sehat. Alhamdulillah Ibu sehat. Ini kedua kali Bu ya. Iya. Ya, berikut ini wawancara yang kelima dengan Ibu Pengawas PAI dari kantor Kemenak Kota Sorong. Nah, ini ada beberapa hal Ibu yang ingin saya tanyakan terkait dengan masalah pendidikan. Nah, itu yang pertama mengenai solusi apa yang sesuai dengan masalah minimnya minat baca siswa. Di sini kan saya menggunakan strategi akar penyebab masalahnya merupakan strategi pembelajarannya. Solusi akarnya sesuai atau pas atau tepat untuk mengatasi masalah ini. Ini terkait dengan permasalahannya tadi itu minimnya minat baca siswa. minat baca. Minimnya minat baca siswa terhadap materi pelajaran atau iya. Apakah dipengaruhi oleh strategi pembelajaran menurutnya? Iya. Jadi kalau menurut Ibu Guru bahwa akar permasalahan dari minimnya minat baca siswa itu karena dari strategi yang digunakan oleh guru, sehingga siswa itu kurang berminat, tidak ada motivasinya. Boleh jadi ya karena anak-anak di dalam membaca materi pelajaran itu harus menarik. Apa yang membuat anak-anak menarik biasanya itu diawali dengan bagaimana guru mengarahkan. Ada stimulus gitu ya. Ada pancingan-pancingan. Apakah gurunya mempunyai strategi atau metode yang mendorong anak? Misalnya ada satu strategi atau metode agar supaya anak itu didorong untuk ada metode yang membaca bersambung. Membaca kayak kata berkait begitu ya, bisa kata berkait, tapi biasanya begini. Ini kalau misalnya di tingkat bawah itu misalnya kita baca dongeng. Lalu kemudian dongeng itu kita lanjutkan. Satu alinea dibaca oleh anak. Iya. Nah, itu bisa menarik minat baca anak gitu. Apalagi kalau anak-anak semua memegang buku yang sama. Jadi ceritanya itu kita hanya menstimulus anak supaya gitu. Atau kita membaca bersambung. Iya, membaca bersambung. Lalu kemudian ada selipan tanya jawab. Gitu. Ada juga modelnya bola panas. Jadi memang strategi atau metode belajar, metode mengajar yang kita gunakan itu memang sangat-sangat mempengaruhi minat membaca. Jadi guru yang mengajar apalagi mata pelajaran yang eksak itu, nah supaya rajin guru harus punya strategi, membaca cerita seolah-olah dia membaca sebuah cerita. Sehingga anak itu bisa membayangkan apa yang dia baca. Kalau anak membaca lalu dia tidak mengerti makna, itu yang membuat anak ini saya baca apa ya? Tidak tertanam di hati, tidak tertanam di pikiran. Dia tidak bisa mengingat. Tuh. Jadi memang membutuhkan satu strategi, dan di dalamnya juga ada bahan bacaan yang menarik. Pertanyaannya, apakah materi dalam bentuk bahan bacaan dari anak itu menarik apa tidak? Mudah dipahami apa tidak? Mudah diingat apa tidak? Termasuk anak-anak yang sudah di tingkat atas atau tingkat menengah gitu. Yang kedua Ibu mengenai
hasil belajar siswa yang rendah. Nah, di sini akar penyebab permasalahannya adalah metode pembelajaran yang digunakan oleh guru itu tidak tepat. Ya. Ya, solusinya. Ya. Jadi memang guru itu di dalam RPP-nya itu kan sudah tertuang strategi pembelajaran, kemudian materi bahan ajar, kemudian metode, alat dan bahan itu. Jadi memang guru harus betul-betul memahami bahwa kalau materi ini diberikan, maka metode yang paling tepat itu adalah yang seperti ini. Karena hasil belajar itu dipengaruhi dari proses belajar mengajar. Itu jelas siswa akan berprestasi atau punya nilai yang baik manakala dalam proses belajar mengajarnya itu anak betul-betul memahami pelajaran atau materi yang diajarkan. Sedangkan kalau anak tidak mampu menerima dengan baik materi pelajarannya, maka secara otomatis dia tidak akan paham. Nah, kalau dia tidak paham, bagaimana dia mau dapat nilai yang baik? Tertarik, Iya. dia tidak paham. Iya, tidak paham gitu. Jadi, kenapa anak-anak nilainya rendah? Oh, ya akar permasalahannya apa gitu? Seperti yang dibilang tadi. Apa akar permasalahannya? Metode pembelajarannya. Iya, metode pembelajarannya yang tidak tepat. Jadi tidak semua materi digunakan metode yang sama. Ini kue. Jadi kira-kira metode yang tepat yang menurut Ibu apa, Bu? Metode yang tepat. Iya. Terkait materinya, kita lihat materinya dulu. Jadi kata kalau di kimia itu kan ini ya teori atom itu kan kebanyakan membaca, literasi bacaan, penghafalan. Jadi misalnya materi atom ya, giring anak menemukan satu cerita atau yang dalam kehidupan sehari-hari gitu, dia bisa menggambarkan materi atom itu seperti apa. Jadi anak bercerita gitu ya. Iya. Jadi bawalah atau giringlah anak untuk membuat satu cerita terkait dengan materi atom itu sendiri. Dan itu memilih metode yang apa yang paling pas. Mungkin explorer gitu ya. Di samping ada teori, dia pun menemukan di dalam kehidupan sehari-hari. Dia mencari teori-teori yang dia baca di sini, materi yang dia baca di dalam buku, lalu kemudian ya kayak kehidupan sehari-hari gitu ya. Gitu. Atau mungkin materi atom ini mungkin kita bisa temukan dalam pelajaran-pelajaran materi pelajaran yang lain. Ya, bisa aja. Sehingga anak tuh merasa tidak bosan, tidak jenuh karena itu ada dalam kehidupan saya. Tapi itu bagaimana kemampuan guru untuk kembali lagi ke situ. Ya, gitu. Jadi intinya ini kembali kepada kemampuan guru, bagaimana dia meramu sesuatu itu sehingga sesuatu itu bisa menarik minat dan motivasi siswa agar nilai bisa terupgrade menjadi lebih baik, tumbuhnya minat baca dari siswa menjadi lebih baik. Iya, terima kasih banyak atas penjelasannya Ibu. Sama-sama, insya Allah mudah-mudahan barokah ya. Amin, semoga barokah. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.